Baik teman-teman, hari ini saya akan membagikan informasi kepada teman-teman. Namun sebelum saya membacakan informasi ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar saya lebih semangat membagikan informasi-informasi terupdate tentunya. Baik teman-teman, ini ada informasi terbaru Panselnas soal seleksi P3K 2022. Mungkin guru honorer lulus passing grade senang. Ya, ini untuk teman-teman honorer yang sudah lulus passing grade. Panitia Seleksi Nasional Panselnas calon aparatur sipil negara terus menggodok regulasi untuk pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun ini. Regulasi tersebut berupa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pengadaan P3K tahun 2022. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN Suharman mengungkapkan proses pembahasan masih terus berjalan dipimpin oleh Kemenpan RB. Namun terkait substansi Panselnas berupaya semaksimal mungkin memenuhi kesepakatan bersama Komisi 10. Prinsipnya Panselnas tetap berpijak pada hasil kesepakatan dalam rapat panja formasi P3K tahun 2022 Komisi 10 DPR untuk guru dan tenaga kependidikan, kata Deputi Suherman pada gpnn.com. Dia menegaskan yang sudah dibahas dan disepakati di Komisi 10 menjadi salah satu landasan dalam penyusunan Permenpan RB P3K tahun 2022. Beberapa poin pembahasan tersebut diantaranya mengenai usulan formasi P3K, status guru honorer yang lulus passing grade tanpa formasi, siapa saja peserta seleksi P3K tahun 2022, metode seleksi dan mekanisme seleksi. Diketahui pemerintah memastikan tahun ini akan menggelar seleksi P3K guru maupun guru. Khusus formasi P3K guru sesuai data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tersedia 970.410 formasi. Jumlah tersebut terdiri dari sisa formasi 2021 sebanyak 212.392 dan 798.018 untuk kota 2022. Jika dijumlahkan dengan formasi penyuluh, tenaga kesehatan, dan teknis lainnya, maka formasi P3K tahun 2022 lebih dari 1 juta. Deputi SDM Aparatur Alex Denny menambahkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Kemdikbudristek memastikan pengadaan P3K tahun 2022 lebih mengakomodasi tenaga honorer. Karena itu, seleksi peserta P3K guru menggunakan metode observasi dan background check. Artinya, rekrutmen P3K guru akan dibedakan antara honorer dan pelamar baru. Bagi guru honorer yang masa kerjanya dari 3 tahun yang belum lulus passing grade, belum sempat ikut seleksi P3K tahun 2021 akan diberikan kekhususan. Mereka tidak akan diadu dengan pelamar baru yang pengalaman kerjanya di bawah 3 tahun atau belum pernah mengajar. Prinsipnya, proses seleksi antara pelamar baru yang tidak berpengalaman dengan guru honorer termasuk honorer K2 akan dibedakan, ujar Alex Denny baru-baru ini. Dia menambahkan pengadaan P3K tahun 2022 juga memasukkan komponen masa kerja dalam pengaturan seleksi P3K. Untuk mekanisme baru P3K guru Indonesia Panselnas dilaksanakan tahun ini adalah dimulai dari pengusulan formasi oleh Pemda. Usulan ini harus berdasarkan data rekomendasi Kemdikbudristek. Selain itu, kata Alex Denny harus memprioritaskan guru yang lulus passing grade tetapi tidak mendapat formasi P3K tahun 2021. Ini teman-teman, kata Alex Denny, ini memprioritaskan guru yang sudah lulus passing grade
tetapi tidak mendapat formasi P3K tahun 2021. Kemudian lanjutnya, dari usulan Pemda itu Kemenpan RB akan menetapkan tentang formasi. Di sini Kemenpan RB akan menetapkan berapapun usulan Pemda sepanjang anggarannya disetujui Kementerian Keuangan. Jika Pemda hanya mengusulkan 10 misalnya, tapi Kementerian butuh 100, maka Kemenpan RB akan menetapkan formasinya 100 karena anggarannya sudah disiapkan, terangnya. Setelah proses penetapan formasi seleksi masuk ke tahap seleksi. Dalam proses ini, kata Alex Denny, akan dibedakan antara guru honorer yang sudah lebih lama dengan pelamar baru. Dia menyebutkan sesuai pembahasan dengan Kemdikbudristek, guru honorer lulus passing grade tahun 1 tahun formasi akan diprioritaskan. Ini kabar gembira bagi teman-teman yang sudah lulus passing grade. Anda diprioritaskan. Mereka tidak perlu seleksi lagi, tetapi hanya menjalani proses verifikasi. Dan ini mencontohkan seorang guru honorer K2 yang mengikuti seleksi P3K tahun 2021 dan lulus passing grade tapi tidak mendapat formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya pada seleksi tahap 2 akan mendapatkan prioritas. Nah, oleh Pemda akan mengalokasi informasi untuk guru honorer K2 tersebut di sekolah induknya agar yang bersangkutan bisa melamar, terangnya. Hal lainnya, tambah Alex Denny, para guru honorer yang sudah punya pengalaman kerja 3 tahun sebisa mungkin tidak ditempatkan di luar wilayah mereka mengabdi. Sebaliknya, pelamar baru akan ditempatkan di wilayah yang belum ada guru honorer. Baik teman-teman, itu berita yang dapat kami bagikan pada teman-teman. Intinya di sini ada begitu banyak mekanisme perekrutan P3K di tahun 2022. Namun ada kata prioritas di sini tadi untuk teman-teman yang sudah lulus passing grade tahun 2021 namun belum ada formasi, akan diprioritaskan. Jadi mereka tidak perlu seleksi lagi, tetapi hanya menjalani proses verifikasi. Ini kata Kemdikbudristek. Untuk lebih lengkapnya simak video berikut dari Kemdikbudristek. Sehingga proses seleksinya itu bisa pada saat guru itu sudah lolos passing grade, kita ingin dia langsung dan formasinya terbuka, dia langsung dapat dan tidak perlu mengikuti tes lagi, ya. Itu yang pertama, kita mengambil posisi yang sangat jelas untuk membela hak guru yang sudah lolos passing grade tetapi belum dapat formasi. Jadi mohon dukung kami dalam perjuangan ini, dan insya Allah kita akan mendapatkan terobosan, tapi kami akan terus berjuang.